Halo. Halo. Saya Ines. Saya Ova. Selamat datang di Paper Pixel. Ya, apa itu Paper Pixel? Paper Pixel itu adalah show di Cuba Show. TV, show Di Cuba TV yang membahas tentang paper atau komik dan pixel. atau game. Nah, Di episode pertama ini kita akan membahas tentang komik dan game. yang paling berpengaruh buat hidup kita masing-masing. Iya. Gitu. Maksudnya hidup saya dan hidup Ova sih, Hidup bukan saya. hidup kita. Iya, iya. Ya, Ya gitu. ya. Oke, kita langsung aja Ke masuk paper ke ya, komik dulu ya. Paper dulu. Ines apa? Apa ya? Komik yang berpengaruh dalam hidup Ines. Sebenarnya sih susah karena udah banyak baca komik, sampai dulu pernah coba-coba ngedaftar ngelis jumlah komik yang udah pernah dibaca kayak gitu, terus akhirnya capek dan berhenti di judul ke 500. Udahlah, Iya. kayak gitu. Jadi susah banget sebenarnya kalau untuk mau milih mana sih komik yang paling berpengaruh gitu, karena banyak banget yang bagus. Ayo, Tapi mungkin kalau yang paling terpatri dalam ingatan terpatri dalam ingatan adalah Full Metal Alchemist. FMA. FMA Full Metal Alchemist itu adalah sebuah manga atau komik Jepang yang ditulis oleh Arakawa Sensei. Itu bercerita tentang dua orang kakak adik yang karena kecelakaan alchemy gitu, jadi kayak semacam science atau ilmu sihir di universe mereka kayak gitu, berusaha untuk mengembalikan tubuh mereka kembali seperti semula gitu. Jadi si Full Metal Alchemist ini nih salah satu dari dua bersaudara itu, dia tubuhnya itu tuh setengah metal gitu. Namanya full metal. Jadi dia pakai sesuatu yang namanya automail. Ya, automail itu adalah kayak di dunia itu semacam limb atau anggota tubuh yang dipasang gitulah kayak gitu. Oh ya. Gitu. Karena itu dia mendapat sebutan Full Metal Alchemist. Apa yang bikin itu bisa sangat terpatri gitu. Kenapa? Pertama, kalau misalnya secara teknikal dia itu beda banget sama manga shonen atau remaja Jepang pada umumnya. Biasanya itu tuh selalu dipanjang-panjangin, selama masih populer itu akan selalu diminta sama editor atau publishernya gitu untuk untuk kalian panjangin sampai ceritanya nggak masuk akal, nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau Fullmetal Alchemist ini kelihatan banget dia dari awal sampai habis itu udah dikonsep dengan sangat rapi, jadi nggak ada filler sama sekali, semuanya saling nyambung, berhubungan kayak gitu. Tuh secara teknisnya aja itu udah beda banget dan bagus banget, kelihatan banget dari awal sampai habis itu. Terus kalau secara dari ceritanya susah untuk mengkompres Fullmetal Alchemist ini ke dalam satu episode, apalagi itu karena saya bisa bicara tentang Fullmetal Alchemist dari pagi sampai pagi lagi mungkin gitu. Tapi mulai dari hubungan keluarga, jadi nggak sesimpel kayak mengejar mimpi atau menjadi prajurit keadilan gitu. Fullmetal Alchemist itu bukan kayak gitu, walaupun itu komik remaja, tapi sangat deep, intricate plotnya, terus tidak simplistis, tapi dalam saat yang bersamaan tidak pretensius atau sok rumit gitu. Padahal tema-tema seperti ketuhanan kayak gitu, kayak paralel yang mengkritik ketuhanan atau dogma agama, sampai sikap manusia terhadap sains, itu tuh kayak gitu semuanya ada di Fullmetal Alchemist, tapi nggak terlalu rumit sampai orang itu nggak bisa mencerna. Buktinya Fullmetal Alchemist itu udah dibuat anime sampai 2 kali, tahun 2003 dan 2006, dan dua-duanya termasuk sukses besar gitu. Jadi bukan suatu yang mustahil ternyata bikin sesuatu yang sangat populer atau mainstream, tapi dalam saat yang bersamaan juga kualitasnya bagus gitu. Fullmetal Alchemist buat aku masih tolok ukur penulisan manga yang aku cita-citain banget gitulah, kayak pengen suatu saat aku bisa menulis sebagus ini. Mantap. Tadi komik yang yang terpatri
berpengaruh itu buat saya. Aku sekarang kalau Mas Sota, paper yang paling disukai? Kalau saya komik yang beneran bisa bikin tergugah, itu judulnya adalah One Piece. Ketika saya pertama membaca itu saya nggak suka, nggak tertarik. Jadi pertama dulu nggak suka dulu? Nggak suka. Jadi waktu itu kan satu angkatan dengan Naruto ya. Jadi ketika One Piece itu nongol, itu dia juga dibarengi dengan Naruto dan Bleach, satu angkatannya itu. Saya malah lebih tertarik dengan Naruto. Karena di volume 1 itu Naruto keren banget artworknya. Jadi gambar desanya Naruto apa sih? Konoha. Desa Konoha something itu. Jadi itu detail artworknya di volume 1 tuh keren banget. Sementara One Piece volume 1 jelek banget. Jadi gambarnya kayak istilahnya apa ya? Goofy. Apa ya? Indonesia. Iya ya. Ya gitulah, pokoknya nggak kayak manga, jadi nggak tertarik. Apalagi jagoannya bisa tubuhnya kayak karet, ngapain itu? Jadi nggak tertarik. Saya dulu waktu pertama kali menemukan One Piece itu nggak merasa ini adalah komik yang bagus. Tapi ternyata setelah sekian buku, sekian chapter, ternyata proses progresnya dia dari artwork, dari cerita itu melebihi dari Naruto. Bahkan penjualannya itu adalah terlaris sedunia, bahkan mengalahkan Dragon Ball. Kenapa saya suka sekali dengan One Piece? Karena itu dia menunjukkan proses apa istilahnya? Menunjukkan proses yang tidak stagnan gitu. One Piece itu dia selalu gini. Jadi dari artworknya yang terutama adalah saya suka adalah artworknya. Oda-san itu dia bikin kayak buku yang isinya figuran. Mochi, Instagramnya Mochi Shichuba. Buku yang isinya artwork dari volume 1 sampai sekarang itu, jadi kita bisa ngelihat kualitas gambarnya dari yang aneh, jelek sampai sekarang yang luar biasa itu. Karena dia menunjukkan progres yang terus menanjak. Bisa saya contoh sebagai apa ya? Oh, berarti gini cara bikin komik itu harus paling berpengaruh. Harus semakin kuatnya harus meningkat. Jadi ini tadi Fullmetal Alchemist, saya One Piece. Kalau kamu punya judul komik yang berpengaruh, komen di bawah ya. Life changing. Oke. Ceritakan. Nanti kita akan kembali lagi dengan Pixel.